Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabarnya baik? Baik, Ibu. Jawabannya baik aja. Masuk semua ya? Hari ini kita mau sesuatu yang kita lakukan kalau kita mau merasakan atau mendapat sesuatu yang ada di luar. Contohnya kita bisa lihat di film Inside Out 2 yang ditayangkan. Ini ada subtitle. Jadi kita nanti mau belajar tentang yang karakter warna oranye. Jadi yang warna bisa dilihat. Nama yang warna oranye ini anxiety. Jadi kita belajar anxiety gimana? Ini bisa dilihat ya. Itu tipikal respon agar baik. Dari sini juga sebenarnya kita bisa lihat kalau anxiety itu bisa bikin karakter utamanya nggak bisa tidur loh. Contohnya jadi anxiety itu refleksi dengan kita mau dari contohnya nggak bisa tidur sama sekali. Yang tidak pernah bisa tidur, tidurnya tidak tenang, sampai berakhir karakter utama dari tokoh ini punya rasa cemas yang terlalu berlebihan. Namanya ini reaksi yang dihasilkan kalau dia hanya mengendalikan kita. Jadi sebenarnya dari film ini ada anak perempuan yang seusianya sama kayak dia masih SD. Dia punya banyak respon yang mau dikeluarkan. Salah satunya adalah anxiety. Anxiety itu apa sih, Citra? Anxiety itu cemas. Yang di sini pernah merasa cemas? Pernah merasa cemas? Seperti yang dikasih tahu, apa itu respon? Respon adalah reaksi yang kita tunjukkan dari peristiwa atau suatu hal yang kita rasakan. Banyak yang ada di dalam diri kita, salah satunya joy atau bahagia, ada anger atau marah, ada disgust atau jijik, ada bersedih, ada apapun, ada happy atau sedih, ada embarrassment atau malu, ada anxiety atau cemas, yang terakhir ada boredom atau bosan. Yang paling highlight kita sehari ini itu anxiety atau cemas yang terlalu berlebih. Terlalu lebih itu bisa bikin kita overthinking. Apa itu overthinking? Overthinking, betul. Overthinking itu adalah sebuah kebiasaan yang
belum pulang kan sudah aku besok itu ulangan kayak gitu. Nah, besok kan aku tidak gimana aku kan harus berpikir saat ini makanya belum dilakukan. Misalkan berlancar, tinggi jadi tidak usah terlalu berpikir berlebihan. Contohnya di sini ada contoh, ada takut mendapat jelek, sudah belajar dengan harus, ada takut dimarahi orang tua atau orang lain hanya karena membuat kesalahan kecil, ada takut tidak tidak bisa mengikuti pola permainan. Misal teman kalian itu tipikal yang bisa jalan kemana-mana, terus kalian itu cuma bisa diam di rumah. Ya sudah, gak usah dipikirkan, gak apa-apa. Kan di pola permainan yang berbeda, kalian itu nanti gak punya teman. Yang selanjutnya, takut tidak dapat memenuhi ekspektasi atau impian dari orang lain. Nah, memikirkan hal-hal buruk dulu pernah terjadi. Di sini perasaan cemas atau memikirkan satu hal sederhana itu sebenarnya adalah hal yang normal, tapi nggak normalnya kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Nah ini ya, anxiety cemas itu adalah respon emosional alami yang dimiliki terhadap di mana kamu merasa takut atau mengenai sesuatu hal yang belum datang atau belum terjadi. Tanda dari rasa dan objek satu selalu sama berulang kali. Terus selalu punya skenario terburuk padahal hal itu belum pernah terjadi. Selalu merasa takut dalam mengambil keputusan. Jadi kamu gak berani mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Kamu harus dengar kata orang lain dulu baru kamu bisa melakukannya. Ada yang sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Terus ketika kamu mengalami kecemasan, biasanya ada yang kakinya gerak-gerak, ada yang gigit kuku sampai darah, ada yang harus ada yang sampai nangis. Yang keenam, mengalami insomnia atau kesulitan tidur saat malam hari dan lebih mudah tersinggung. Dampaknya kalau kita overthinking, satu, lelah secara mental, terus hilangnya jati diri, tidak fokus sama sekali, muncul rasa ingin menyakiti diri sendiri karena dia merasa bahwa menyakiti diri sendiri itu adalah respon pertahanan diri dia supaya tidak overthinking. Ada insomnia dan mengalami masalah pencernaan, biasanya asam lambungnya naik. Biasanya kamu asam lambung naik, jadi muntah-muntah. Cara mengelola kecemasan supaya kita nggak cemas. Yang pertama, butterfly hug. Sekarang Bu Citra pengen kita semua coba cara butterfly hug supaya kita tahu kalau teman kita ada yang cemas, kita bisa contohkan dia. Butterfly hug biar kamu merasa tenang. Bisa? Boleh? Boleh. Yang pertama, tangannya disilangkan dipegang dulunya. Ya, kalau sudah, biasanya kalau kamu cemas, rasanya jantungmu itu kenceng banget sampai kamu nggak bisa nahan dia. Kayak rasanya tuh pengen melakukan sesuatu. Kalau sudah dipegang dulunya, dipejamkan matanya, dielus lengannya, bahunya perlahan. Bilang kalau nggak apa-apa, kamu loh nggak apa-apa, nggak apa-apa, serius nggak apa-apa, bisa kok, hari lain itu lebih baik, kamu sudah jadi yang terbaik. Nah, itu salah satu contoh butterfly hug. Alternatif misal nggak ngefek, bisa manifesting atau berpikiran positif, terus bercerita pada orang yang kamu percaya untuk mengurangi beban beratmu. Jadi kamu nggak terlalu banyak pikir karena kamu udah cerita. Misal orang yang kamu percaya sahabatmu, ya silahkan cerita sama sahabat. Misal sama mama, ya cerita sama mama. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan
kegiatan positif yang dapat meluapkan rasa cemas dan overthinking. Biasanya itu bisa dipakai jurnal, scrapbook, sekarang kan lagi rame itu bikin scrapbook. Terus bisa juga melukis, olahraga. Jadi bisa hal-hal positif yang bikin kamu nggak terlalu kepikiran. Jadi tolong diingat ya, kalau kamu itu bukan matahari yang harus terus-menerus memikirkan dan menyinari dunia setiap hari. Kamu itu manusia yang punya batas, lelah, dan waktu untuk beristirahat. Jadi tolong yang mulai sekarang yang sering-sering overthinking, tolong pelan-pelan dilepaskan overthinkingnya ya. Ya hari ini Bu Citra mau kasih kertas kecil-kecil. Nah, kita sudah bagi kertas kecil-kecil itu tadi tolong ditulis kamu itu cemasnya cemas ngapain. Sudah. Oke, kalian isi buat apa yang bikin kalian takut, apa yang bikin kalian cemas, kalian bikin sama Dani. Jadi kita belajar dulu kan? Belajar masak atau overthinking. Sekian dari kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.